Oke, baik adik-adik sekalian, kita mulai pertemuan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat malam adik sekalian yang Malam, Pak. dicintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk pertemuan yang keempat, dan malam hari ini sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis. Ya, jadi pada malam hari ini adik-adik sekalian akan mendapat ilmu yang sangat penting terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis. Karena mungkin selama ini di dalam pemahaman kita, kita hanya mengetahui bahwa penyelesaian sengketa-sengketa itu selalu melalui lembaga pengadilan, ya. Tetapi ternyata malam hari ini adik-adik akan mendapatkan pelajaran bahwa ternyata di luar pengadilan itu ada begitu banyak alternatif-alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa yang berkaitan dengan bisnis. Nah, untuk penjelasan mengenai penyelesaian sengketa bisnis ini, saya sudah membagi di dalam 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian penyelesaian sengketa bisnis yang nanti akan kita kenal sebagai arbitrase, ya. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat menjadi arbitrase. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip di dalam penerapan arbitrase. Kemudian yang keempat, model-model atau bentuk-bentuk arbitrase. Dan yang kelima adalah kelebihan dan kelemahan dari arbitrase. Saya akan mencoba menjelaskan dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa saya pergunakan sebelumnya sehingga ada waktu bagi kita untuk bertanya atau mungkin menyampaikan review. Baik, yang pertama saya perlu menjelaskan bahwa menyambung apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa selama ini kita mengenal bahwa sejak peradaban manusia berkembang itu sudah hadir yang namanya lembaga peradilan. Ya, sebagaimana sifat manusia, ya, ketika 2 atau lebih manusia bertemu, pasti akan terjadi perselisihan-perselisihan di antara mereka. Nah, penyelesaian perselisihan ini ketika manusia semakin banyak, itu tentu membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang kemudian lembaga itu kita kenal sebagai lembaga pengadilan. Ya, di dalamnya semua perkara-perkara, semua sengketa-sengketa itu diselesaikan. Nah, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, bahwa pengadilan yang awalnya mungkin bisa menyelesaikan perkara dengan cara yang sangat sederhana, ya, katakanlah ketika manusia masih jumlahnya terbatas, permasalahan hidup juga masih terbatas, maka pada saat itu ketika ada masalah dibawa ke pengadilan, mungkin pada saat itu pengadilan bisa langsung mengambil keputusan karena jumlahnya kasusnya masih terbatas dan kompleksitas masalahnya juga masih sederhana atau terbatas. Nah, sehingga cepat pengadilan bisa mengambil keputusan untuk memberikan keadilan. Tetapi seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka persoalan-persoalan yang perkara itu semakin kompleks. Ya, semakin banyak orang yang berperkara, semakin banyak perkara dan semakin banyak jenisnya perkara. Nah, oleh karena itu peradilan juga melakukan penyesuaian-penyesuaian dan akhirnya tibalah pada saat sekarang ini kita menemukan sebuah proses peradilan yang
membutuhkan waktu yang sangat panjang, kemudian membutuhkan proses yang berbelit-belit, yang mungkin saja membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Nah, oleh karena itu, persoalan bisnis ini kalau masuk semua di dalam sebuah lembaga peradilan, maka tentu bisa kita bayangkan bagaimana penuhnya proses-proses penyelesaian perkara di pengadilan. Nah, oleh karena itu telah tersedia sebuah sarana penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi penyelesaian perkara khususnya terkait dengan perkara bisnis itu tidak hanya bisa diselesaikan di pengadilan, tetapi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ya. Jadi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan inilah yang akan kita sebut sebagai arbitrase. Jadi segala langkah-langkah menyelesaikan sebuah perkara sengketa di dalam bisnis itu yang dilaksanakan di luar pengadilan itu yang disebut sebagai arbitrase. Jadi arbitrase ini bisa berbentuk perorangan, bisa juga berbentuk majelis atau dewan, ya. Ya, kalau dia berbentuk majelis lebih dari 1 orang, maka jumlahnya adalah 3 orang. Ya, jadi arbitrase itu bisa berbentuk perorangan atau bisa berbentuk majelis. Itu yang terdiri dari 3 orang. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian sudah bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan oleh pihak swasta. Jadi bukan pengadilan yang menyelesaikan, tapi dilakukan di luar pengadilan, yaitu oleh pihak yang swasta yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berperkara dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, jadi segala penyelesaian yang dilakukan di luar dari pengadilan, ya, kemudian dilakukan ditunjuk oleh pihak-pihak yang berperkara itu, ya, itu disebut sebagai arbitrase. Nah, tadi di dalam penjelasannya ada yang menyebut bahwa memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, oleh karena itu ada 6 syarat, ya, supaya sebuah lembaga itu baik itu perorangan maupun berbentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang itu bisa diangkat menjadi arbitrase, ya. Kemudian orang yang menjalankan tugas sebagai arbitrase itu disebut arbiter, ya. Ada syaratnya, ada 6 syaratnya arbiter. Pertama syaratnya adalah memiliki kecakapan. Memiliki kecakapan di dalam menyelesaikan persoalan sengketa tersebut. Jadi seseorang yang akan menjadi arbitrase adalah memiliki kecakapan. Yang dianggap cakap itu punya ilmu, punya kemampuan. Ya, yang disebut dengan cakap itu punya ilmu dan punya kemampuan. Ya, itu adalah syarat pertama. Ya, syarat yang kedua adalah umurnya minimal 35 tahun. Umurnya minimal 35 tahun. Ya, kalau umurnya baru selesai sarjana itu biasa umurnya 22 tahun. Ya, kemudian dia lanjutkan lagi menjadi S2 ya paling umurnya baru 25 tahun. Ya, lanjut lagi S3 kalau lancar misalnya umurnya sampai 30 tahun, itu belum memenuhi syarat menjadi seorang arbiter. Karena ada syarat umur minimal 35 tahun. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, arbiter itu tidak bisa memiliki hubungan darah. Tidak bisa memiliki hubungan darah dengan pihak-pihak yang berperkara. Ya,
Misalnya Supriyadi berperkara dengan Renal, ya. Kemudian kedua-duanya mau mencari arbiter. Maka arbiter yang ditunjuk itu tidak bisa orang yang punya hubungan darah dari kedua yang berperkara itu. Ya, apakah dia bersaudara, apakah dia sampai bersepupu, ya, dianggap saudara, ya. Kalau misalnya sudah jauh ke luar itu sudah tidak ada masalah, ya. Maksudnya di sini adalah hubungan darah yang langsung, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak punya kepentingan. Jadi tidak punya kepentingan terhadap orang yang berperkara. Jadi tidak punya kepentingan. Karena ini berbahaya dari sekalian. Kalau ternyata misalnya salah satu pihak dari yang berperkara itu apa istilahnya memiliki hubungan dengan pihak arbiter itu, bisa saja dia melakukan mengambil keputusan yang tidak adil karena dia tidak independen, ya, karena dia memiliki kepentingan dengan salah satu pihak yang berperkara. Syaratnya harus tidak punya kepentingan dengan pihak yang berperkara. Syarat yang kelima adalah memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun. Ya, memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun di bidang penyelesaian perkara ini. Ya, jadi harus ada dari 35 tahun usianya itu minimal 15 tahun di dalamnya itu diisi dengan pengalaman bagi orang yang akan menjadi arbitrase tersebut. Syarat yang keenam adalah tidak aktif sebagai penegak hukum. Maksudnya orang yang menjadi arbitrase itu tidak bisa dari polisi secara yang aktif, tidak bisa dari jaksa yang sedang aktif, tidak bisa dari hakim yang sedang aktif. Ya, jadi dari beberapa lembaga penegak hukum ini tidak bisa menjadi arbiter. Ya, jadi itu adalah syarat. Jadi tidak sedang aktif menjadi penegak hukum. Jadi ada 6 tadi syarat daripada arbitrase. Yang pertama adalah punya kecakapan, yang kedua adalah umurnya minimal 35 tahun, yang ketiga tidak punya hubungan darah, yang keempat tidak punya kepentingan, yang kelima 15 tahun pengalamannya, dan yang keenam adalah tidak aktif sebagai penegak hukum. Ya, jadi inilah yang menjadi syarat seseorang atau satu tim untuk ditunjuk sebagai arbitrase. Ya. Nah, selanjutnya adalah apa prinsip-prinsip di dalam menerapkan arbitrase. Ada 7 prinsip di dalam menerapkan arbitrase. Prinsip pertama adalah arbitrase itu efisien. Efisien itu kalau bahasa sederhananya adalah hemat. Artinya menggunakan sumber daya yang terbatas di dalam mencapai tujuannya. Jadi kalau ada tujuan yang akan kita capai, kemudian untuk mencapainya itu menggunakan sumber daya yang terbatas, berarti itu disebut sebagai efisien. Artinya efisien itu proses arbitrase itu kurang menggunakan waktu, ya, kurang menggunakan biaya, kurang menggunakan tenaga, dan kurang menggunakan sumber daya lain. Berarti itulah prinsip daripada arbitrase, ya, efisien. Ya. Prinsip yang kedua adalah accessibility. Ya. Accessibility itu maksudnya adalah terjangkau, gampang untuk diakses, ya, jadi mudah untuk mudah untuk dicapai, ya, itu namanya akses, ya, jadi terjangkau.
jadi mudah untuk dicapai, siapapun bisa dengan mudah menggunakan penyelesaian hukum secara arbitrase. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan proteksi, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bersengketa. Jadi gunanya daripada arbitrase ini adalah memberikan proteksi ya untuk menjamin bahwa hak-hak pihak-pihak yang ada di dalam perkara itu terlindungi. Ya. Kemudian yang keempat adalah keputusannya bersifat final dan mengikat. Jadi keputusannya bersifat final dan mengikat. Ya, inilah ciri-ciri daripada arbitrase. Ya, cuman tadi saya tidak sempat ceritakan secara detail bagaimana proses penyelesaian perkara di pengadilan ya. Ya, dimulai dari pelaporan sampai kemudian dari penyelidikan menjadi penyidikan, baru ke jaksa dituntut, kemudian masuk ke pengadilan. Setelah itu ada lagi namanya proses banding, setelah itu ada lagi namanya proses kasasi, sampai adanya peninjauan kembali, itu menggunakan waktu yang panjang. Ya, nah kemudian di dalam arbitrase ini memiliki prinsip final dan binding. Maksudnya keputusannya itu tidak bisa lagi dilanjutkan ke pengadilan yang lebih tinggi. Jadi begitu masuk perkara, kemudian diputuskan di situ, maka selesai langsung final itu keputusan. Dan apapun keputusan yang diambil itu mengikat orang yang terlibat di dalam perkara itu. Ya, jadi kalau kita sepakat membuat misalnya terjadi perkara, kemudian kita menunjuk satu pihak sebagai arbitrase, maka apapun keputusan arbitrase itu sifatnya adalah final dan mengikat orang yang berperkara. Prinsip yang kelima adalah adil. Prinsipnya adil. Ya. Yang mana dimaksud sebagai adil? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit argumen apa yang saudara pahami tentang adil? Apakah adil itu selalu berarti seimbang, sama? Iya, Pak. Meratakan. Meratakan. Sama ya? Adil itu tidak memihak, Pak. Jadi kalau adil itu kalau di sini 10, di sini 10, adil ya? Iya, Pak. Adil, Pak. Ya, jadi ini yang perlu saya jelaskan ya, bahwa yang dimaksud dengan adil itu adalah sesuatu yang relatif. Jadi adil itu seimbang itu sama banyak tidak berarti bahwa itu adil. Ya, contoh, ketika saya memiliki 2 orang anak, ya, anak saya yang pertama umurnya 20 tahun, anak saya yang kedua umurnya baru 5 tahun. Ketika saya mau memberikan uang kepada keduanya, yang besar tadi 20 tahun saya kasih 100.000, yang kecil saya kasih 10.000. Adil tidak? Adil, Pak, adil. Adil, tapi tidak sama. Adil. Tapi tidak sama banyak. Iya, karena secara kebutuhan, Pak. Dengan porsinya masing-masing. Ya. Berarti bisa tidak sama ya. Tapi bisa tetap kita sebut adil. Jadi sepakat dengan Noval bahwa yang disebut sebagai adil itu adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya saya katakan adil itu adalah relatif. Ya, jadi kalau boleh jadi misalnya tidak sama banyak, tapi semua sudah menerima sama-sama, maka itu sudah bisa disebut sebagai adil. Ya, jangan misalnya yang satu dibelikan mobil, yang satunya juga harus dibelikan mobil. Ya, anaknya yang besar dibelikan mobil, yang kecil juga mau dibelikan mobil kan tidak sesuai dengan porsinya. Ya, tidak proporsional. Oke, jadi prinsip daripada arbitrase itu adalah adil. Ya. Kemudian yang keenam adalah sesuai dengan sense of justice masyarakat. Maksudnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu sebenarnya kan
di luar daripada aturan-aturan hukum ya. Di tengah-tengah masyarakat itu punya perasaan, punya sense ya. Maka apapun yang diputuskan di dalam arbitrase itu sejalan dengan rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian itu yang prinsipnya, kemudian prinsip yang ketujuh adalah keputusan arbitrase itu memiliki kredibilitas. Kredibilitas itu artinya keputusannya terpercaya. Ya, jadi saya ulangi, ada 7 prinsip di dalam arbitrase. Prinsip pertama efisien, kurang di dalam menggunakan sumber daya. Prinsip yang kedua keterjangkauan, mudah untuk diakses. Jadi siapapun bisa menggunakan jasa arbitrase. Jadi tidak eksklusif, tetapi inklusif. Inklusif itu artinya bisa dimasuki oleh semua kelompok. Kalau eksklusif itu hanya bisa kelompok tertentu. Ya. Kemudian prinsip arbitrase yang ketiga adalah proteksi, memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang yang berperkara. Yang keempat adalah final dan binding. Keputusannya bersifat final dan mengikat. Ya. Yang kelima, keputusannya adil. Ya, relatif proporsional ya. Yang keenam adalah sesuai dengan sense of justice, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Yang ketujuh adalah memiliki kredibilitas atau terpercaya. Ya, oke, baik. Itu adalah penjelasan saya yang ketiga. Poin yang keempat adalah model-model atau bentuk-bentuk dari arbitrase. Saya kira ini yang sedikit agak panjang saya mau jelaskan karena ada 10 bentuk, ada 10 model. Jadi adik-adik sekalian sangat berharga ilmunya malam ini bahwa ternyata di luar pengadilan itu masih ada 10 cara. Ya, ada 10 cara yang orang bisa tempuh untuk menyelesaikan sengketa bisnis tanpa masuk ke pengadilan. Ya, kita mungkin sudah tahu bersama kalau kita berperkara kemudian masuk ke pengadilan, luar biasa susahnya. Ya, kita sudah dirugikan, kita keluarkan lagi uang, kita keluarkan tenaga, kita keluarkan biaya, kita korbankan waktu. Ya, tetapi kalau melalui arbitrase dengan prinsip-prinsip tadi, maka kita akan cepat menyelesaikan perkara sengketa bisnis ini. Nah, ternyata ada 10 model yang bisa ditempuh. Model pertama adalah disebut sebagai model arbitrase juga. Ya, tapi arbitrase di sini berbeda dengan arbitrase sebelumnya. Arbitrase sebelumnya itu adalah sebuah lembaga. Ya. Sedangkan arbitrase ini adalah sebuah cara. Ya, cara menyelesaikan dengan cara arbitrase. Ya, yang mana dimaksud dengan arbitrase? Ya, ada yang masih ingat tadi penjelasan saya tentang arbitrase? Arbitrase itu apa? Penyelesaian perkara di luar dari lembaga peradilan. Ya, penyelesaian perkara di luar dari pengadilan berarti dilakukan oleh pihak swasta ya. Oleh pihak swasta Ya, yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya yang 6 tadi ya. Oke. Nah, itu adalah cara pertama di dalam menyelesaikan perkara. Jadi kita orang yang berperkara ini kemudian menunjuk pihak yang sudah memenuhi syarat dan pihak itulah yang nanti akan menyelesaikan masalah di antara keduanya. Itu namanya cara arbitrase. Cara yang kedua adalah negosiasi. Biasa mendengar kata negosiasi? Kira-kira apa yang saudara pahami tentang negosiasi? Tawar-menawar, Pak. Ya, betul. Tawar-menawar, Pak. Jadi negosiasi itu tawar-menawar. Cuma hati-hati karena kadang juga banyak orang salah ucap menyebut negosiasi. Kadang orang menyebutnya negoisasi. Ya, saya biasa di kelas-kelas yang sebelumnya itu
Saya selalu jelaskan. Coba sebutkan cara yang kedua. Dia bilang negosiasi. Tidak bisa dia luruskan menjadi negosiasi. Ya, negosiasi itu tawar-menawar ya. Jadi bagaimana kira-kira maksudnya penyelesaian masalah dengan cara tawar-menawar? Artinya pihak yang berperkara itu tidak perlu masuk ke pengadilan kalau ada sengketa di antara mereka. Cukup mereka tawar-menawar. Ya, mungkin yang pihak yang bermasalah dirugikan mungkin bisa meminta dikurangi dia punya masalah, kemudian pihak yang menggugat itu bisa mengurangi sedikit dia punya harapan sehingga ketemu di tempat yang disepakati. Terjadi tawar-menawar. Ya. Contoh, misalnya Indra memiliki perkara dengan Supriyadi. Ya, katakanlah contoh saja perkara utang piutang. Ya, Indra memiliki utang kepada Supriyadi. Awalnya 100.000 awalnya. Ya, tetapi mungkin karena ada bunganya, ada dendanya dan lain sebagainya, utangnya Indra ini menjadi 200.000. Ya, karena Indra tidak mampu membayar utang itu dan Supriyadi juga selalu menuntut si Indra, maka mereka bersengketa. Ya, karena sengketanya tidak bisa selesaikan berdua, melibatkan pihak ketiga. Ya, makanya bisa melakukan negosiasi, tawar-menawar. Ya, Indra mengatakan, Supriyadi barangkali utangku bisa saja kasih begini saja, hilangkan itu bunganya, kita kembali bayar pokoknya 100.000. Saya bayar kau sekarang. Ya, bisa saja kan begitu. Tapi kalau 200.000 tidak bisa kau bayar. Tapi kalau 100 saya bayar sekarang. Itu namanya tawar-menawar. Ya, kalau Supriyadi sudah terima, maka kan sudah selesai itu kasus. Tidak perlu masuk ke pengadilan misalnya. Nah, tetapi kalau Supriyadi mengatakan, Supriyadi misalnya mengatakan, begini saja Indra, bayar setengah mau saja, berarti 150. Ternyata Indra pikir-pikir, kayaknya sudah bisa Min. Ya, maka mereka terjadi tawar-menawar dan sepakat di 150, maka selesailah kasus mereka. Jadi ini betul-betul praktis cara ini, ya, tawar-menawar saja. Tidak perlu kita berperkara, ya. Oke, cara yang ketiga adalah mediasi. Cara ketiga mediasi adalah memakai perantara, media. Media itu tengah. Tengah berarti penengah. Ya, berarti menggunakan penengah, menggunakan arbitrase sebagai penengah. Nah, yang dimaksud dengan mediasi adalah ketika si A berperkara dengan si B, meminta si C untuk menjadi arbitrase, di mana si C melakukan cara mediasi. Maksudnya kalau mediasi itu adalah A dan B itu diberikan solusi oleh si C. Jadi orang yang bertindak sebagai mediator itu adalah ikut aktif memberikan solusi kepada orang yang berperkara. Jadi si A, si B berperkara, si C mediator, maka si C yang menawarkan solusi. Ya, si A, bagaimana kalau kasih begini? Si B, bagaimana kalau kasih begini? Ya, kalau si A sepakat, si B sepakat, selesaikan masalah kalian. Maka itu namanya mediasi. Ya, melibatkan pihak lain untuk ikut serta memberikan solusi di dalam menyelesaikan sengketa ini. Paham ya? Kemudian cara yang keempat adalah konsiliasi. Konsiliasi. Kalau cara konsiliasi ini sama juga sebenarnya dengan mediasi. Melibatkan pihak penengah, melibatkan perantara. Cuma bedanya dengan mediasi, kalau konsiliasi, si A dengan si B berperkara, hadir si C sebagai konsiliator, maka konsiliasi ini si C ini tidak aktif memberikan solusi di antara keduanya. Ya, dia tetap memberikan kesempatan kalian yang berperkara selesaikan masalah di situ. Apa yang kita mau selesaikan? Saya tinggal menjadi penengah saja.
Ya, berarti dia tidak terlibat di dalam memberikan solusi. Itu namanya konsiliasi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa perbedaan mediasi dengan konsiliasi? Ya, perbedaannya adalah kalau mediasi pihak C perantara terlibat aktif di dalam memberikan solusi, dan kalau konsiliasi pihak penengah tidak ikut di dalam menawarkan solusi. Paham ya? Cara yang kelima kita sebut sebagai fact finding. Ya, fact itu fakta dan finding itu pencari. Berarti pencari fakta. Ya, atau biasa juga disebut sebagai tim pencari fakta. Ya, itu adalah salah satu juga cara untuk menyelesaikan perkara secara praktis. Ya, ketika ada orang yang berperkara tidak bisa menyelesaikan perkaranya, mereka tetap ngotot masing-masing sesuai dengan prinsipnya masing-masing, maka bisa melibatkan tim pencari fakta. Ya, contoh lagi, Saddam misalnya berperkara dengan Syahrir. Ya, Saddam merasa sudah bayar Syahrir. Syahrir merasa belum dibayar oleh Saddam. Bagaimana caranya nih? Ya, Saddam ngotot sudah bayar, si Syahrir ngotot belum dibayar. Supaya selesai masalah di antara keduanya, karena masing-masing ngotot, ya coba libatkan misalnya Effendi. Ya, Effendi, kok jadi penengah di antara kita? Apa yang dilakukan Effendi? Ya, misalnya adalah mencari fakta. Jadi mengumpulkan bukti-bukti, menanyakan kepada Saddam, kapan kau bayar? Tanggal sekian. Ada kau saksinya? Ada. Si Anu yang lihat kak? Ya. Kemudian ada buktinya? Ada. Kemudian Effendi menyampaikan ke Syahrir. Syahrir, itu Saddam ada buktinya, ada saksinya. Coba perlihatkan itu bukti dengan saksi. Ya, dihadirkanlah saksinya dan diperlihatkan buktinya. Maka Syahrir mengakui bahwa kalau begitu saya lupa kalau Saddam sudah pernah bayar. Selesai masalahnya. Ya, penyelesaian masalah dengan cara mencari fakta. Ya, itu namanya begitu ya. Jadi kalau ada yang ngotot-ngotot tidak bisa selesaikan masalahnya, coba pakai arbitrase. Ya, cari pihak yang lain untuk menjadi pencari fakta. Ya, siapa tahu di antara keduanya ada yang hilaf, ada yang lupa, atau tidak memiliki bukti. Ya, jadi cara fact finding, pencari fakta. Cara yang keenam adalah mini trial. Mini itu besar ya? Besar atau kecil kalau mini? Kecil. Kecil, Pak, Bu. kecil. Kecil, Pak. Oke, kalau ada kata mini pasti kecil. Ya. Jadi kalau roh mini, rohnya kecil ya. Oke. Jadi cara yang keenam itu namanya mini trial. Jadi mini itu kecil, trial itu pengadilan. Berarti mini trial adalah Pengadilan kecil. ya, mini trial itu artinya pengadilan kecil. Berarti penyelesaian masalah dengan cara mini trial itu seolah-olah di antara orang yang berperkara itu seolah-olah membentuk sebuah pengadilan, tapi hanya pengadilan kecil. Ya, kalau pengadilan besar itu kan banyak pihak di dalam. Ada hakim beberapa orang, ada jaksa beberapa orang, ada pembela beberapa orang, ya. Padahal yang berperkara hanya 2 orang, satu yang menggugat, satu yang tergugat, ya. Tetapi di dalam perkara penyelesaian bisnis ini ada namanya mini trial, ya. Ada yang bertindak sebagai hakim, ada yang bertindak sebagai jaksa yang menuntut, dan ada pihak yang bertindak sebagai pembela. Ya. Jadi langsung mereka menggelar pengadilan. Oke, si siapa lagi? Si Renal. Apa tuntutanmu? Renal mengatakan, saya menuntut saudara siapa misalnya? Jeffrey. Ya, saya menuntut saudara Jeffrey melakukan pelanggaran begini. Ya, kemudian datanglah si jaksa menuntut Jeffrey. Saudara Jeffrey melanggar pasal sekian. Ya, jaksa itu. Kemudian pembela.
pembelanya si Jeffrey mengatakan, saudara Jeffrey ternyata tidak melanggar. Begini. Setelah pembela dengan jaksa berbicara, semua saksi-saksi berbicara, berperkara berbicara, maka hakim mengambil keputusan. Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, setelah mendengarkan pembelaan daripada yang tergugat, maka saya memutuskan sebagai berikut. Ya, jadi mereka membuat sebuah pengadilan yang bentuknya kecil, bentuknya sederhana. Ya, sehingga itulah disebut sebagai mini trial. Paham ya? Cara yang ketujuh adalah dengan melibatkan ombudsman. Bukan ombudsman ya, ombudsman. Ya, ombudsman itu adalah sebuah lembaga. Sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang khusus untuk menangani perkara yang terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik ya. Karena biasa sebagai masyarakat ya, kita sering menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan. Ya, pelayanan publik itu misalnya sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah, perparkiran, ya. Itu semua adalah lembaga-lembaga pelayanan publik yang memberikan pelayanan ke masyarakat. Nah, terkadang terhadap pelayanan publik ini kita ada sengketa. Ya, kita ada sengketa. Misalnya ada orang yang sudah gawat darurat, tetapi rumah sakitnya tidak mau melayani karena tidak ada uangnya misalnya. Nah, terjadi resiko terhadap yang bersangkutan. Akhirnya keluarganya bisa menuntut rumah sakit. Ya, karena rumah sakit telah melalaikan misalnya pasien dengan alasan yang tidak manusiawi misalnya kan. Nah, di mana diselesaikan itu? Bukan di pengadilan. Ya, tetapi diselesaikan di lembaga yang namanya ombudsman. Jadi lembaga yang memang khusus menangani sengketa-sengketa yang terkait dengan pelayanan publik. Ya, jadi kalau adik-adik sekalian sekarang sudah tahu kalau ada sengketa, ada perkara dengan pelayanan publik, misalnya PLN, kita merasa dirugikan oleh PLN, terlambat misalnya 1-2 hari dari jadwal tunggakan, PLN pergi mencabut sambungan listrik kita, kemana kita mengadu? Ya, larinya ke lembaga ombudsman, karena PLN itu adalah lembaga pelayanan publik. Ya, kalau di Makassar ini ombudsman ada di ombudsman kota itu ada di Alauddin di dekat terminal sana Malingkeri, dan kalau provinsinya itu ada di Alauddin juga di sampingnya McD. Ya, tergantung dari skop kasusnya. Kalau kasus itu skopnya berada di tingkat provinsi, bisa kita laporkan di ombudsman. Kalau skopnya di tingkat kota, kita bisa laporkan di ombudsman kota. Ya, nantilah ombudsman yang memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu dan mereka menyelesaikan perkara itu tanpa harus ke pengadilan. Ya. Yang penting kasusnya terkait dengan sengketa pelayanan publik. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang ke-8 adalah melibatkan ahli. Melibatkan ahli. Ya, jadi kalau ada perkara-perkara untuk menyelesaikannya adalah memanggil atau menunjuk pihak-pihak yang ahli di bidang yang diperkarakan. Ya, ahli di bidang yang diperkarakan. Terserah perkaranya seperti apa. Ya, terserah perkaranya seperti apa. Silakan libatkan orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, kalau ada masalah atau ada keputusan yang diberikan oleh ahli itu, maka wajib diikuti oleh pihak-pihak yang berperkara. Yang ke-9 adalah pengadilan kasus kecil. Jadi berbeda tadi dengan pengadilan kecil ya. Kalau ini pengadilan kasus kecil, berarti kasusnya yang kecil. Ya, mungkin karena kecilnya kasus itu tidak perlu dibawa ke pengadilan yang berkepanjangan. Contoh pengadilan kasus kecil itu adalah kalau saudara melakukan pelanggaran lalu lintas. Ya, apalagi sekarang ini misalnya sedang ada operasi patuh. Mulai hari ini sampai misalnya 2 minggu ke depan. Ya, tentu akan banyak razia-razia. Nah, kemudian ternyata Anda terjaring. Ya, kedapatan melakukan pelanggaran. Misalnya polisi menahan Anda. Misalnya
Saudara Supriyadi, saudara melanggar pasal 50.000. Ya, itu artinya mungkin butuh uang 50.000 untuk menyelesaikan perkara itu. Misalnya. Ya, sebenarnya tidak begitu. Ya, misalnya saudara memiliki pelanggaran dan pelanggaran itu sebagai bukti saudara melakukan pelanggaran, maka diberikan surat tilang. Makanya tilang itu adalah singkatan daripada bukti pelanggaran. Ya, jadi surat yang menunjukkan bahwa saudara terbukti melakukan pelanggaran. Makanya disingkat tilang. Ya, bukti pelanggaran. Saudara diberikan tilang, saudara dihukum untuk membayar sejumlah 150.000 misalnya, dan saudara akan membayar di kantor pengadilan. Ya, sehingga tidak perlu ada sidang, tidak perlu Anda tuntut Anda dituntut oleh polisinya dulu, kemudian Anda membela, tidak perlu. Ya, yang penting Anda terbukti salah, diberikan surat, bayar, selesai. Nah, itu namanya penyelesaian kasus kecil, ya. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan melalui peradilan adat. Ya, peradilan adat itu sekarang ini saya kira sudah tidak ada lagi lembaga-lembaga adat yang menyelesaikan permasalahan, tetapi bisa saja kita menyelesaikan kasus-kasus itu melalui tokoh masyarakat, ya, melalui tokoh masyarakat. Ya, ketika si A dengan si B berperkara, tidak mau repot-repot menyelesaikan melalui jalur pengadilan, bisa melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya untuk memberikan keputusan bagaimana perkara itu bisa diselesaikan. Saya kira itu adalah 10 langkah-langkah atau model-model daripada penyelesaian kasus model arbitrase. Ya, jadi adik-adik bisa memilih ya dari 10 model ini yang mana kira-kira mau ditempuh di dalam menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan. Ya, jadi cukup banyak bentuknya ya. Saya ulangi lagi, ada 10 tadi. Yang pertama arbitrase, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, yang keempat konsiliasi, yang kelima fact finding, ya, yang keenam adalah mini trial, yang ketujuh ombudsman, yang kedelapan adalah pelibatan ahli, ya, yang kesembilan adalah pengadilan kasus kecil, dan yang ke-10 adalah peradilan adat. Ya, jadi sudah saya jelaskan ada 10 model daripada penyelesaian perkara bisnis melalui arbitrase. Yang terakhir saya jelaskan sedikit mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari arbitrase ini. Pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya adalah pertama prosedurnya praktis. Jadi prosedurnya praktis. Tidak perlu lagi melalui prosedur yang panjang, melalui proses yang panjang, mengorbankan waktu yang banyak, ya. Kita sudah mau kerja, ternyata kita masih harus ke kantor polisi, harus ke pengadilan bolak-balik, ya. Itu membutuhkan prosedur yang panjang. Nah, kelebihan daripada arbitrase ini adalah prosedurnya praktis. Ya, maksudnya singkat, ya. Kemudian yang kedua adalah biayanya murah. Biayanya murah. Ya. Kalau Anda masuk pengadilan ya belum bersidang sudah harus baru mendaftar saja mungkin sudah harus ada pengeluaran-pengeluaran kita yang kita berikan untuk proses-prosesnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah keputusan di dalam arbitrase itu tidak dipublikasi. Jadi masyarakat lain tidak perlu tahu apa keputusannya arbitrase. Cukup yang tahu itu adalah orang-orang yang berperkara saja. Ya, beda kalau kita di pengadilan, kita masuk di pengadilan, setiap sidang itu diliput oleh wartawan,
Ya, jadi semua masyarakat tahu, oh ternyata si A dengan si B itu berperkara. Ya, tapi kalau arbitrase itu keputusannya itu tidak dipublikasikan. Ya, itu kelebihannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah proses pembuktiannya lebih fleksibel. Proses pembuktiannya lebih fleksibel. Ya, artinya memberikan kemudahan kepada semua pihak yang berperkara itu untuk menyampaikan bukti secara secara fleksibel. Ya. Kemudian yang kelima adalah kualitas keputusannya itu sudah diakui, ya, artinya keputusannya itu sudah dianggap sebagai keputusan yang ingkrah, ya, memiliki kekuatan yang tetap, ya. Jadi keputusannya meskipun diselesaikan melalui proses arbitrase, tetapi keputusannya juga dianggap sebagai keputusan yang valid, ya. Itulah kelebihan-kelebihan dari arbitrase. Kemudian kekurangannya adalah biasanya tersedia atau tersedia untuk perusahaan-perusahaan yang besar saja. Ya, biasanya hanya perusahaan besar yang melakukan jalur-jalur seperti itu. Jadi meskipun tadi prinsipnya itu adalah terjangkau, tetapi tidak semua orang yang berperkara itu tahu persoalan ini. Ya, jadi kelemahannya itu, ya, karena tidak tidak tersedia untuk perusahaan-perusahaan yang kecil. Umumnya hanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian kurang di dalam di dalam menghadirkan bukti-bukti. Ya, jadi tadi karena dia fleksibel juga membuat terjadi kekurangan di dalam mengumpulkan bukti-bukti. Jadi tidak terlalu tidak terlalu teliti di dalam menyelesaikan kasus-kasusnya. Beda kalau di pengadilan, ya berbelit-belit. Ya kalau adik-adik menyaksikan kasus-kasus yang di pengadilan itu begitu rumit cara pembuktiannya, ya. Apalagi kalau sudah melibatkan pihak ahli, ya. Tetapi kalau di dalam arbitrase ini itu kurang di dalam proses pembuktiannya, ya. Saya kira itulah beberapa contoh kelebihan dan kekurangan di dalam proses arbitrase. Saya kira lengkapnya nanti adik-adik sekalian bisa baca lebih jauh, dan kalau ada hal yang kurang dipahami bisa dipertanyakan di kesempatan yang lain. Saya kira demikian dari apa yang saya sampaikan mengenai arbitrase ini, dan kita punya waktu beberapa menit ke depan untuk melakukan tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan, atau saudara-saudara menyampaikan review beberapa orang. Saya kira demikian penjelasan saya. Selanjutnya kita akan memasuki babakan tanya jawab atau review.